Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil Mustafa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alayhi faqalu salama. قال سلام قوم منكرون وقال أيضا قال أراغب عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam nuansa ayyamut tasyrik, hari perenungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang hidup pada saat ini. Setelah kemarin kita gegap gempita meluapkan kegembiraan kita dengan datangnya Hari Raya Idul Adha, maka pemerintah Kota Batam memberikan judul pada khatib hari ini tanggal 30 Juni 2023 lewat majalah Madaniyah itu, hendaknya semua khatib pada hari ini menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekedar melengkapi jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kemarin kita mempelajari dan mengambil hikmah tentang sebuah pengorbanan, hari ini kisah-kisah keteladanan Nabi Allah Ibrahim yang jarang diungkap dan jarang diceritakan oleh anak-anak kita, bahkan kita sendiri pun mungkin jarang mendengar kisah yang ingin kami sampaikan. Saking banyaknya, saking hikmahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan bukan hanya sekedar Nabi, bahkan Rasul, termasuk Rasul Ulul Azmi, dan naik statusnya menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa perjuangan, melainkan Nabi Allah Ibrahim nantinya pada usia yang lanjut itu baru Allah kabulkan doanya. Bagaimana dengan kita yang hidup mungkin dengan serba kemudahan? Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim itu bukan tanpa seperti pejabat-pejabat hari ini yang mungkin berjalan di atas karpet merah, bertabur bunga kanan kirinya, melainkan Nabi Allah Ibrahim itu jamaah yang dimuliakan Allah mendapatkan ujian, dan ujian pertama itu ternyata dari ayahnya, seorang pemahat patung atau berhala itu, dan dijualnya, diviralkannya di kota-kota Babilonia pada saat itu. Sehingga Nabi Allah Ibrahim itu tegas dan sangat menghormati ayahnya itu, sehingga ketegasan itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam itu di ayat 46. Qala araghibun an alihati ya Ibrahim. Ayah Ibrahim berkata kepada anaknya Ibrahim, "Hai Ibrahim, apakah kau tidak senang dengan profesiku itu atas Tuhan-Tuhan yang aku ciptakan pada saat ini? Kalau kau tetap mendakwaiku, melarang aku untuk berbuat patung-patung itu, maka la arjumannak," kata ayahnya itu, "pergi kau dari sini, akan aku rajam, aku lempar dirimu dengan batu yang sangat keras. Fahjurni maliya, tinggalkanlah profesiku ini, pergilah kamu dalam waktu yang lama." Maka menurut para ulama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegigihan Nabi Allah Ibrahim bukan hanya sekedar seorang bapak, tapi dia adalah seorang anak, di mana disuruh berbakti kepada orang tuanya yang keras, kejam, tetapi tidak sedikit pun Nabi Allah Ibrahim itu melawannya, mungkin dengan kata-kata yang kasar,
Justru Allah abadikan kalimat Ibrahim ketika dibentak ayahnya itu. Qala, Ibrahim pun berkata, aku akan mendoakan di engkau wahai ayahku. Lalu itu pun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innahu kana bi hafiya, sa'astaghfiru laka innahu kana bi hafiya, dan aku akan tetap memohonkan ampun kepada Tuhanku ya wahai ayah, karena sesungguhnya innahu, Tuhanku itu sangatlah zat yang maha baik. Maka para ulama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai derajat Khalilullah bukanlah mudah, maka ditempuh dan diuji dengan ayahnya. Dan sebaiknya kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala meneladani kisah ini, bahwa seburuk apapun orang tua kita, dialah orang yang berjasa dalam hidup kita. Mau kayak gimana pun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhlukin, tidak ada taat kepada makhluk, li ma'syiatil khaliq, untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Artinya selama orang tua tidak memerintahkan kita berbuat maksiat, menjadi pencerah pada saat itu, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim. Walaupun resikonya itu memang tidak mengenakkan, jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga apa? Kalau kamu ingin mengetahui siapakah yang menghancurkan patung-patung itu, maka tanyakan sendiri. Ada satu patung yang saya kalungin kapak itu. Mungkin barangkali patung itu bisa menjawab dan bisa memberikan jawaban. Semakin kesal dan semakin tidak senang pada saat itu, Nabiullah Ibrahim pun harus menerima risikonya, harus dibakar. Qala ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Karena kita ini berada di posisi yang benar, barangkali dengan hadis, dengan Al-Quran kita sampaikan kepada pemimpin itu, barangkali mungkin risikonya mungkin lebih kejam yang kita dapatkan. Barangkali Allah tidak akan pernah tidur, karena memang Allah lah zat yang maha mengetahui siapakah yang benar. Teruslah berjuang sampai-sampai hukuman membakar dirinya pun tidak sampai menyentuh dalam kulitnya, karena api pun diberikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang dingin. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah, keteladanan yang kedua yang harus kita sama-sama ambil untuk berjalan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sesuatu yang mudah, tetapi penuh dengan risiko, dan itu memang harus perjuangan sebagai seorang muslim dimanapun kita berada. Sampailah Nabi Allah Ibrahim